Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai harga pokok produksi. Jadi untuk praktik penganggaran ini berkaitan dengan 2 minggu lalu. Waktu itu kita mempelajari biaya produksi. Jadi untuk biaya produksi kemarin ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk harga pokok produksi ini kita bisa menentukan harga pokok produksi dengan 3 biaya tersebut. Khususnya untuk yang manufaktur memang biayanya ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Maka untuk menentukan harga pokok produksi, langkah 2 minggu lalu itu tetap harus kita lakukan. Jadi menentukan biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, dan biaya overhead pabriknya berapa. Nah, untuk menentukan harga pokok produksi, berarti kita total dulu semua biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Tadi biaya itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itu semua biaya kita tambahkan, itu menjadi total biaya produksi. Total biaya produksi setelah kita hitung. Kemudian kita bisa menentukan harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi ini berasal dari total biaya produksi. Jadi dari hasil tambah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu kita tambahkan jika ada di perusahaan itu ada saldo awal persediaan barang dalam proses produksi. Jadi kalau di perusahaan bisa jadi di awal bulan itu masih ada barang dalam proses produksi dari sisa bulan lalu, biasanya suka ada persediaan barang dalam proses, jadi masih proses, belum jadi ya, jadi masih dalam proses itu. Kalau ada data itu, maka kita tambahkan dengan total biaya produksi. Kemudian setelah selesai di akhir bulan, biasanya nanti kita kurangi, kemudian kita kurangi dengan saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Kalau ada saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi, maka kita kurangkan. Jadi untuk harga pokok produksi 3 komponen ini, jadi total biaya produksi ditambah dengan saldo awal persediaan barang dalam proses produksi, dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Jadi 3 poin ini. Kalau misalnya tidak ada persediaan barang dalam proses awal, dan tidak ada barang dalam proses akhir, berarti nanti hanya total biaya produksi saja untuk harga pokok produksi. Tapi untuk rumus lengkapnya seperti ini. Jadi total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses, dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Jadi seperti itu. Kalau di manufaktur kan memang ada 3 hal ya, berarti nanti ada yang mentah, kemudian ada dalam proses, dan ada barang jadi. Barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan untuk harga pokok produksi ini yang berkaitan adalah barang dalam proses. Langsung kita ambil contoh. Misalnya ada kasus seperti ini, PT Tama adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dia membuat sepeda rakit Whimsical. Data proses produksi di bulan Agustus 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, di awal bulan ini ada bahan setengah jadi ya. Jadi ada barang setengah jadi sebesar 100.000. Kemudian ada bahan baku yang diperlukan. Itu adalah roda dan rangka sepeda. Untuk roda, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian roda itu adalah sebesar 150 juta, dan untuk bahan baku rangka sepeda itu 250 juta. Kemudian ada keterangan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk proses produksi di bulan Agustus. Totalnya adalah 50 juta. Dengan rincian yang pertama ada Departemen Perakitan. Di Departemen Perakitan itu mengeluarkan BTKL sebesar 40 juta, jadi biaya untuk tenaga kerja langsung di Departemen Perakitan 40 juta, dan Departemen Pengemasan sebesar 10 juta.
Untuk keterangan biaya overhead pabrik di Departemen Perakitan itu totalnya ada 245 juta dan overhead pabrik di pengemasan sebesar 115 juta. Nah, di akhir bulan Agustus, sisa bahan setengah jadi sebesar 10 juta. Jadi ada sisa bahan setengah jadi. Ada barang setengah jadinya. Maka bagaimana kita mencari harga pokok produksi PT Tama untuk sepeda rakit whimsical? Langkah yang pertama yaitu langkah menghitung total biaya produksi. Kita bisa buat tabel bantuan seperti ini. Bulan Agustus 2019 whimsical, untuk biaya bahan baku kita totalkan. Tadi untuk roda totalnya adalah 150 juta. Di soal tadi untuk roda 150, untuk rangka sepedanya tadi habis 250, maka untuk total biaya pemakaian bahan baku adalah 150 tambah 250, 400 juta. Untuk biaya tenaga kerja langsung, itu tadi untuk pengeluarannya muncul di dua departemen. Di Departemen Perakitan itu habis 40 juta dan Departemen Pengemasan habis 10 juta. Maka ditambahkan hasilnya adalah di biaya tenaga kerja langsung kita keluar 50 juta. Kemudian untuk biaya overhead pabrik itu sebesar 245 di Departemen Perakitan, biaya overhead produksinya sebesar 115 juta. Kita tambahkan untuk total biaya overhead adalah 360 juta. Maka untuk total biaya produksi kita tambahkan biaya bahan baku, kemudian ditambah biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead, ditambah semuanya, hasilnya adalah 810 juta rupiah. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita bisa menghitung dengan rumus harga pokok produksi, yaitu total biaya produksi yang ditambah saldo persediaan barang dagang, persediaan barang dalam proses produksi, dan saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Kalau di soal tadi, total biaya yang sudah kita hitungkan tadi 810 juta. Di soal ada barang dalam proses awal itu ada 100 juta, maka itu kita tambahkan 810 juta ditambah 100 juta, itu 910 juta. Kemudian dikurangi saldo persediaan barang dalam proses akhir. Ada 10 juta tadi di soal. 10 juta. Jadi dikurangi, tadi 910 dikurangi 10 juta. Hasilnya adalah jadi harga pokok produksi di bulan Agustus 2019 untuk sepeda rakit whimsical adalah 900 juta rupiah. Nah, beginilah langkah untuk menentukan harga pokok produksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.